Apa yang kalian perbuat? Ngeri ya. Air cuma satu. Lagi? Berapa? Tempat sepotong bambu panjang ukuran 6 meter milik F alias dijanjikan pada saat memperhatikan warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita semua. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Alhamdulillah pada sore hari ini kita semua dapat melaksanakan kegiatan tulis menulis. Ada 4 kasus. Yang pertama berkaitan dengan TPPO, yang kedua tindak pidana penipuan penggelapan, dan 2 kasus berkaitan dengan geng motor yang sudah diungkap oleh jajaran Satreskrim Polres Asahan. Yang saya hormati Kasat Reskrim Polres Asahan Kota Jajaran, yang saya hormati Kasih Humas dan stafnya, yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan jurnalis mitra media Polres Asahan. Baiklah, yang pertama kami akan paparkan berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, di mana dasarnya adalah laporan polisi nomor LPA 36 11 Mami SPKT Satreskrim Polres Asahan Polda Sumut tanggal 17 November 2024. Waktu kejadiannya hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar pukul 9 malam. TKP-nya di Dusun 1, Desa Pematang Sungai Baru, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan. Pasal yang tersangkakan terhadap 3 pelaku ada 3 pasal. Yang pertama, pasal 120 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Ancaman penjara paling banyak 15 tahun atau denda paling banyak setengah miliar. Pasal yang kedua adalah pasal 81 atau pasal 83 Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman hukuman pidana paling banyak 15 tahun penjara dan denda paling banyak 15 miliar rupiah. Pasal yang ketiga adalah pasal dan denda paling banyak 600 miliar rupiah. Untuk tersangkanya ada 2 orang yang sudah kami amankan dan 3 DPO. Untuk yang pertama yang sudah kami amankan tersangka Z, L alias Z berperan sebagai tekong ataupun tukang lansir keberangkatan PMI ilegal ke wilayah Malaysia. Dan yang bersangkutan merupakan residivis, pernah menjalani hukuman pada tahun 2022 dengan vonis 2 tahun 2 bulan penjara dan baru bebas pada bulan September 2023. Tersangka yang kedua adalah KE alias A bertugas sebagai agen yang mencari pekerja migran ilegal yang akan diberangkat ke Malaysia. Untuk barang bukti yang kami amankan dari duga tersangka ZL alias Z adalah yang pertama uang tunai senilai Rp2.300.000, di mana uang itu adalah ongkos keberangkatan 2 orang PMI yang berasal dari Desa Bagan Asahan. Yang kedua, 1 unit sepeda motor Honda Scoopy yang digunakan sebagai sarana untuk mengantar PMI ke Tangkahan atau Pelabuhan Tikus untuk digunakan sebagai sarana juga ke daerah Bud yang ada di Bagan Asahan. Yang ketiga, berdasarkan hasil penyelidikan pada tanggal 16 November 2024, Kanit Ekonomi Satreskrim Polres Asahan beserta jajaran dibantu oleh personil dari Subdit Jataras Polda Metro Jaya berhasil menangkap diduga pelaku di Kali Cisadane, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Sementara untuk 2 diduga tersangka masih DPO, saat ini kami masih melakukan pengejaran kepada diduga tersangka atas nama saudari KPS. Kami sangkakan pasal 378, junto pasal 55 dan 56 KUHP pidana, di mana pengakuan diduga tersangka yang bersangkutan menikmati hasil penipuan tersebut sejumlah Rp40 juta dan pada tangan tersangka diamankan ada barang bukti Untuk yang kedua, kami akan menyampaikan pemaparan personil dari unit Tipiter Satreskrim Polres Asahan mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya akan ada pemberangkatan PMI ilegal dari Asahan menuju ZL alias Z, di mana pada saat itu ditemukan di rumahnya seorang laki-laki yang inisial IS yang
kan 6 orang ya. Siap. Satu dewasa ya. Satu dewasa. Yang 5-nya anak ya. Siap. Yang kita makan di kota sana. Itu bos aja. Oh, situ. Ini live Pak, live. Oke, live. Nah, ini barang bukti ya. Berkaitan dengan geng motor yang terjadi di kota Kisaran. Nah, dasarnya adalah laporan polisi nomor LP A35 11 Romawi 2024 Satreskrim Polresta Polda Sumut, di mana kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar pukul 23.30 WIB bertepat di Jalan Marandusli, Kelurahan Selawan, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Pasal yang tersangkakan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1991 Junto Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak, di mana pelakunya adalah inisial ARL, status pelajar masih di bawah umur. Pada saat ini juga kami hadirkan kepala sekolah yang bersangkutan. Kami harapkan semoga sekolah memberikan sanksi tegas kepada diduga pelaku, di mana diduga pelaku ini mengacungkan senjata tajam pada saat melintas di jalan Marandusli tersebut dengan menimbulkan ketakutan warga sekitar. Setelah kami dapat informasi, petugas kami langsung mengamankan yang bersangkutan dan saat ini masih dilakukan proses oleh penyidik di Satreskrim Polresta Asahan. Barang bukti yang kami amankan adalah satu buah senjata tajam jenis parang dan satu unit sepeda motor merek Vega warna putih. Untuk kasus yang keempat yang kami paparkan adalah geng motor juga, di mana mereka secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang. Dasarnya adalah laporan polisi LP B69 11 Romawi 2024 Polresta Asahan Sektor Erjoman tanggal 17 November 2024. Waktu kejadian pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar pukul 2 dini hari. Lokasinya di Dusun 5, Desa Bangun Sari, Kecamatan Cilolot, Kabupaten Asahan. Korban atas nama Ibu Masniati Siregar, alamat beliau di Dusun 5, Desa Bangun Sari, Kecamatan Cilolot, Kabupaten Asahan. Pertama, kami akan paparkan berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, di mana dasarnya adalah laporan polisi nomor LPA 36 11 Romawi SPKT Satreskrim Polresta Asahan Polda Sumut tanggal 17 November 2024. Waktu kejadiannya hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar pukul 9 malam. TKP-nya di Dusun 1, Desa Pematang Sungai Baru, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan. Pasal yang tersangkakan terhadap diduga pelaku ada 3 pasal. Yang pertama, Pasal 120 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Ancaman hukuman penjara paling lama 16 tahun atau denda paling banyak setengah miliar. Pasal yang kedua adalah Pasal 81 atau Pasal 83 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman hukuman pidana paling lama 16 tahun penjara dan denda paling banyak 15 miliar rupiah. Pasal yang ketiga adalah Pasal 10 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara dan denda paling banyak 600 juta rupiah. Untuk tersangkanya ada 2 orang yang sudah kami amankan dan 3 DPO. Untuk yang pertama yang sudah kami amankan tersangka Z L alias Z berperan sebagai tekong ataupun tukang lansir keberangkatan PMI ilegal ke wilayah Malaysia. Dan yang bersangkutan merupakan residivis, pernah menjalani hukuman pada tahun 2022 dengan vonis 2 tahun 2 bulan penjara dan baru bebas pada bulan September 2023. Tersangka yang kedua adalah KE alias A, bertugas sebagai agen yang mencari pekerja migran ilegal yang akan diberangkatkan ke Malaysia. Untuk barang bukti yang kami amankan dari duga tersangka ZR alias Z adalah yang pertama uang tunai senilai Rp2.700.000, di mana uang itu adalah ongkos keberangkatan seorang PFI yang berasal dari Desa Bagan Asahan. Yang kedua, 1 unit sepeda motor Honda Scoopy yang digunakan sebagai sarana untuk mengantar PFI ke Tangkahan atau Pelabuhan Tikus untuk digunakan sebagai sarana juga ke daerah bot yang ada di Bagan Asahan. Yang ketiga, 1 unit handphone merek Vivo. Dari diduga tersangka bersama KE alias A
kita amankan adalah uang tunai sejumlah Rp2 sebagai ongkos pemberangkatan satu orang PMI asal Jambi. Yang kedua, 1 unit sepeda motor Honda Vario yang digunakan sebagai sarana transportasi untuk pengantar ke Tangkahan. Yang ketiga, 1 unit handphone merek Oppo warna ungu. Jadi berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari staf di lapangan dari Kadin Tipiter, bahwasanya pada tanggal 16 November 2024, personil dari unit Tipiter Satreskrim Polres Hasan mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya akan ada pemberangkatan PMI ilegal dari Hasan menuju Malaysia, di mana pada saat itu tim kami langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penggeledahan yang pertama kepada saudara ZL alias Z, di mana pada saat itu ditemukan di rumahnya seorang laki-laki yang inisial IS yang akan diberangkatkan ke Malaysia. Yang kedua, kami lakukan pengembangan ke rumah saudara KE alias A, di mana di rumah itu ditemukan seorang perempuan dari Jambi bernama P alias B, di mana saudara P alias B tersebut sudah menyerahkan uang Rp5 sebagai sarana keberangkatan dan upah untuk menjadi PMI di daerah Malaysia. Dengan iming-iming dapat mengurus seseorang pemuda untuk bisa menjadi anggota Bintara TNI Angkatan Darat, di mana waktu kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 12 siang di Dusun 8, Desa Huta Padang, Kecamatan Bantar Pasir Mandoke, Kabupaten Asahan. Operandinya PSK atas nama KPS ini menjanjikan kepada Bapak Marwan Silaid bahwasanya dapat membantu anak korban yang sedang mengikuti tes seleksi Bintara TNI AD, di mana dijanjikan bahwasanya diduga pelaku meminta Rp450 juta supaya anak korban bisa lolos menjadi Bintara TNI AD. Tetapi kenyataannya itu hanya janji palsu dan tidak bisa diwujudkan oleh terduga pelaku. Berdasarkan hasil penyelidikan, pada tanggal 16 November 2024, Kadin Ekonomi Satreskrim Polres Hasan beserta jajaran dibantu oleh personil dari Subdit Jatras Polda Metro Jaya berhasil menangkap terduga pelaku di Kali Cisadane, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Sementara untuk 2 diduga tersangka masih DPO, saat ini kami masih melakukan pengejaran kepada diduga tersangka atas nama saudari KPS. Kami tanggapan pasal 378 junto pasal 55 dan 56 KUHP pidana, di mana pengakuan diduga tersangka yang bersangkutan menikmati hasil penipuan tersebut sejumlah Rp40 juta, dan pada tangan tersangka diamankan ada barang bukti berupa 3 lembar bukti transaksi transfer uang beserta buku rekeningnya. Selanjutnya untuk ada 6 orang, 1 orang dewasa, 5 orang masih di bawah umur, dan mereka adalah perkumpulan geng motor air putih yang ada di Arjoman. Diduga pelaku ini bersama-sama melakukan pelemparan ke rumah Ibu Manistis Rega. Akibatnya rumah tersebut mengalami kerusakan di mana kacanya pecah dan terjadi kerusakan di bagian dalam rumah. Pada saat ini tim kami penyidik sudah melakukan pemeriksaan dan penyidikan juga, di mana pada saat diamankan pada semua tersangka kita bisa mengamankan barang bukti yang pertama sajam jenis pencabut nyawa milik saudara AF masih DPO. Yang kedua sebuah tongkat baseball milik saudara RK. Ini satu marga ini korban dengan juga pelaku. Ada pertanyaan sekarang? Terhadap kasus tawuran ini komandan, kan 6 orang lagi ya masih statusnya anak. Terhadap anak yang di bawah umur ini apa dari tindakan dari Polres Hasan? Ya, kami akan koordinasikan dengan serbu terkait seperti apa langkahnya. Ya, apakah bisa kita diversi atau kita mediasi? Kita masih menunggu hasil kesepakatan bersama antara korban dengan juga pelaku. Tapi sekarang ditahan. Oh, 1 orang kita tahan, untuk yang 5 orang masih di bawah umur kita tidak lakukan penahanan. Tidak dilakukan. Ada lagi pertanyaan sekarang?
Janjikan pada saat mau pelantikan untuk pendidikan akan dilantik menjadi seorang bintara TNI Angkatan Darat, tetapi kenyataannya tidak ada. Setelah itu baru si korban merasa dirugikan dan mau laporan ke Polres Asahan. Ada penghubungnya di sini, Pak. Mereka ada 3 orang, jadi 2 masih DPO. Yang penghubung itu. Ini baru penipuan menjanjikan bintara. Sampai hubungan dia kenal dengan si pelaku ini, si korban. Jadi antara diduga pelaku ini atas nama saudari KPS dengan korban Pak Marwah Sulait pada bulan Oktober 2023, si diduga pelaku menawarkan jasanya dengan jaminan bisa meluluskan putra dari Bapak Marwah Sulait ini untuk bisa lulus mengikuti pendidikan bintara TNI Angkatan Darat yang dilaksanakan oleh Kodam 1 Bukit Barisan. Ternyata pada saat itu si diduga pelaku ini minta uang senilai 450 juta rupiah kepada si korban. Pada saat itu si korban mengirim melalui aplikasi salah satu bank yang ada dan dikirim senilai 225 juta rupiah sebagai tanda jadi. Kemudian pada saat itu juga beberapa bulan kemudian dijanjikanlah bahwasanya anak si korban ini akan dilantik menjadi bintara TNI Angkatan Darat pada saat tutup pendidikan. Dan ditambah lagi oleh si korban 40 juta. Jadi total yang terimanya sekitar 265 juta rupiah. Dan mereka ada 3 orang, 2 DPO dan 1 udah kami amankan. Untuk uang sendiri sudah tidak bisa kembali lagi, Bu, ya? Ya sudah habis, udah nggak ada lagi. Terus tawuran para pelajar yang viral ini dan sempat diamankan Polres Asahan. Ya kejadiannya pada hari Minggu 17 November 2024 sekitar pukul 2 dini hari, tepatnya di Arjoman, di mana diduga pelaku ini merasa tersinggung katanya terhadap ulah kelakuan dari anak ibu Masnya Sitegar sebagai korban, di mana ada ketidaksenangan terhadap ucapan tersebut. Kemudian geng motor ini yang bernama Air Putih yang ada di Arjoman ini pada jam 2 dini hari melakukan penyerangan ke rumah ibu Masnya Sitegar. Akibatnya rumah tersebut mengalami kerusakan, kacanya pecah dan terjadi penyerangan di dalam rumah.